Halo semua, kami dari Kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil UTS kami yang berjudul Peran Pemimpin dalam Peningkatan Kompetensi SDM di Era 4.0 di Cafe Timula dengan beranggotakan Raihan dengan NPM 2141022, Kevin Jonelli 2141180, Johari 2141084, Weni 2141208. Next. Latar belakang, Timula Cafe dan Roastery atau yang dikenal dengan Timula Cafe didirikan pada Desember 2019 yang beralamat di Jalan Baloy, Garden 1. Batam terletak di depan lobi lantai 2 Gerbang Batam Mall. Timul Cafe menawarkan berbagai rasa minuman yang sangat menarik dan enak. Tidak hanya itu, Timul Cafe juga menawarkan berbagai macam cemilan yang sangat enak dan menarik. Next. Konsep kepemimpinan sumber daya manusia. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah bawahan dari pemimpin. Di Cafe Timula, mereka memiliki sistem kepemimpinan yang dipimpin oleh manajer yang bertugas untuk mencapai tujuan dari cafe ini. Next. Konsep motivasi dalam industri. Perilaku seorang individu terbentuk karena kebutuhan individu itu sendiri. Karena hal ini, seorang pemimpin harus bisa memahami kebutuhan individu tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan motivasi. Next. Fenomena makro dan mikro. Dampak ekonomi makro yang terdapat pada kafe ini adalah sepinya pelanggan dikarenakan lagi di masa pandemi. Sedangkan untuk dampak ekonomi mikro, kafe ini tidak memilikinya. Next. Struktur organisasi dalam kafe Timola adalah pertama ada manajer, yang kedua ada chef, yang ketiga ada barista, yang keempat ada waiter, yang kelima ada kasir. Next. Gambaran sektor. Timur Cafe merupakan salah satu sektor industri di bidang makanan atau minuman. Pelayanan yang diberikan untuk pelanggan juga sangat ramah. Next. Analisis pekerjaan. Analisa pekerjaan adalah suatu ilmu yang berfokus kepada pengumpulan segala informasi mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Next. Perencanaan tenaga kerja. Suatu proses untuk membuat perkiraan mengenai jumlah optimal orang yang diperlukan untuk melakukan sesuatu dengan kurun waktu tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Weni. Selanjutnya yaitu rekrutmen. Menurut Schermerhorn, rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk menarik sekelompok orang untuk mengisi suatu posisi yang kosong. Seleksi dan wawancara. Ada beberapa tahapan dalam tahap melakukan proses seleksi, yaitu yang ke-1 penerimaan pendahuluan, yang kedua tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara atasan langsung, keputusan penerimaan. Training. Suatu konsep MSDM yang melibatkan berbagai aktivitas pemberian instruksi yang khusus dilakukan untuk suatu perusahaan untuk para karyawan baru. Penilaian kinerja. Penilaian kerja merupakan suatu evaluasi penilaian yang dilakukan perusahaan atau organisasi secara sistematis. Peraturan kerja. Peraturan kerja merupakan suatu susunan beberapa hal yang harus ditaati oleh karyawan selama mereka berada di kawasan organisasinya. Ketiga, keamanan. Ketiga termasuk dari keamanan dan keselamatan kerja. Tujuan adanya ketiga ini adalah agar para karyawan dapat bekerja secara maksimal karena tidak akan adanya kecelakaan saat mereka bekerja. Model karakteristik pekerjaan. Teori ini berisi beberapa karakteristik pekerjaan, yaitu pertama adalah variasi keterampilan, yang kedua adalah identitas tugas, yang ketiga adalah signifikan tugas, yang keempat adalah otonomi. Desain ulang pekerjaan atau job redesign. Tujuan melakukan ini adalah agar dapat memecahkan berbagai masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Next akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kevin. Selanjutnya ada pembagian atau pekerjaan, yaitu job sharing. Tujuan dilakukannya pembagian kerja adalah agar keterampilan yang dimiliki dua orang itu dapat saling melengkapi untuk menyelesaikan tugas. Next. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan atau employee involvement. Dengan dilakukan hal ini, maka para karyawan akan menjadi lebih tanggung jawab dan termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Next. Program pembayaran variabel. Fungsi dari sistem ini adalah untuk dapat mengendalikan biaya suatu perusahaan dan dapat menjadi penentu untuk mengambil suatu keputusan untuk perusahaan. Next. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi UMKM ini yang akan kita teliti adalah di Timula Cafe yang terletak di Grand Batam. Terus ada teknik pengumpulan data, terdapat 3 teknik, yaitu ada studi literatur, teknik wawancara, dan teknik wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik wawancara yang kami gunakan dalam meneliti Timula Cafe adalah wawancara bebas terpemimpin. Next. Selanjutnya ada analisis pekerjaan di Cafe Timula. Analisis pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Next. Selanjutnya ada analisis perencanaan tenaga kerja di Cafe Timula. Menurut analisis kami, perencanaan tenaga kerja di Cafe Timula menggunakan metode analisis rasio. Next. Terus ada analisis rekrutmen di Cafe Timula. Menurut hasil analisis kami mengetahui bahwa dalam melakukan rekrutmen untuk karyawan baru Cafe ini menggunakan metode iklan dan rekomendasi dari internal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johari. Oke, selanjutnya adalah analisis proses seleksi dan wawancara di Timula Cafe. Proses seleksinya dilakukan dalam 5 tahap, yaitu melakukan penerimaan, melakukan wawancara, melakukan tes penerimaan, menentukan keputusan akhir, dan melakukan evaluasi. Next. Selanjutnya ada analisis proses training di Cafe Timula. Menurut analisis kami, Cafe Timula melakukan masa pelatihan kepada karyawan baru. Pelatihan ini dilakukan selama 1 minggu. Next. Analisis penilaian kinerja di Cafe Timula. Menurut analisa kami terhadap cafe ini, jenis penilaian kerja mereka dilakukan secara tradisional. Next. Analisis peraturan kerja di Cafe Timula. Menurut hasil penelitian kami, Cafe Timula tidak memiliki peraturan kerja. Jadi kami memberikan saran kepada cafe ini untuk membuat sebuah peraturan kerja. Next. Analisis penerapan K3 di Cafe Timula. Menurut hasil penelitian kami, cafe ini tidak menerapkan K3. Jadi, dikarenakan itu kami memberikan saran kepada cafe ini untuk membuat sistem K3 yang dapat dimulai dengan menyediakan kotak P3K. Next. Analisis variabel pay program di Cafe Timula. Menurut hasil penelitian dan analisis kami mengetahui bahwa Cafe Timula ini melakukan 2 sistem pay program. Yang pertama itu ada merit based pay dan bonus. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Timula Cafe merupakan suatu cafe yang memiliki suatu banyak fasilitas menarik yang dapat digunakan, dan cafe ini sangat bagus dalam bidang kebersihannya. Next. Sarannya adalah kami memberikan saran kepada Cafe Timula untuk memperbesar bisnis mereka dan menyarankan mereka agar terus melakukan suatu perubahan dalam makanan dan minuman mereka, dan juga menyarankan mereka untuk membuat sistem K3. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih.